Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kali ini kita akan melanjutkan bab ketiga, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua tetap baik-baik saja. Semua tetap diberikan kesehatan. Di video ini, saya akan membahas usaha dan pesawat sederhana. Sebelum belajar, yuk kita simak video pendek berikut ini. Benda apa yang ada di atas sumur yang seperti roda? Oh, itu namanya katrol. Benda itu memudahkan mengangkat air dari dalam sumur. Hai, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Permisi, bolehkah kamu membantuku mengangkat batu ini? Baiklah, Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep usaha, yang kedua menghitung besar usaha, yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, selanjutnya mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah, dan menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit dan bidang miring. Yang pertama, kita membahas tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Usaha dirumuskan dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Usaha juga ada yang arahnya vertikal, dengan perumusan yaitu W sama dengan M kali G kali H. W adalah usaha, M adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya Newton per kilogram, dan H adalah perpindahan atau ketinggian, satuannya meter. Kita beralih ke contoh soal. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton, dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Kita tulis diketahui F sama dengan 100 Newton, S atau perpindahan sama dengan 2 meter. Yang ditanya usaha W. Jawab, rumus usaha kita sudah tahu yaitu F kali S. Kita masukkan saja 100 dikali 2 sama dengan 200 Joule. Contoh soal selanjutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Diketahui massa sama dengan 2 kg. H, ketinggiannya yaitu 3 meter, dan percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Ditanya usaha, jawab, kita menggunakan rumus M kali G kali H. Lalu kita masukkan 2 kali 10 kali 3, hasilnya adalah 60 Joule. Selanjutnya, kita akan membahas pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat sederhana
untuk membantu pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ada beberapa macam. Yang pertama ada tuas, katrol, bidang miring, roda berporos. Keempat pesawat sederhana ini memiliki cara kerja yang berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia atau mendapatkan keuntungan mekanik. Yang pertama kita membahas tentang tuas. Tuas memiliki 3 titik. Yang pertama ada titik kuasa, selanjutnya ada titik beban, dan ada titik tumpu yang berada di tengah. Selanjutnya ada lengan kuasa atau LK. Lengan kuasa ini yaitu jarak kuasa ke titik tumpu. Seperti pada gambar, A adalah titik kuasa dan C adalah titik tumpu, maka lengan kuasanya adalah jarak AC. Selanjutnya ada lengan beban. Lengan beban adalah jarak titik beban ke titik tumpu. Seperti pada gambar, B adalah titik beban dan C adalah titik tumpu, maka lengan bebannya yaitu jarak BC. Jenis-jenis tuas. Ada 3 jenis tuas. Yang pertama yaitu T. Dari ketiganya yaitu memiliki titik-titik yang berbeda, letak titik yang berbeda. Yang jenis pertama, letak titik tumpu yang berada di tengah, dan kuasa ada beban. Lalu yang jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Beban berada di tengah. Lalu jenis ketiga, titik kuasa berada di tengah. Untuk jenis pertama yaitu contohnya gunting dan pemotong kuku. Untuk jenis kedua adalah ada gerobak, pemecah kenari, dan jenis ketiga ada pinset dan stapler. Berikut ini contoh alat-alat jenis tuas. Dari tuas golongan pertama dapat dilihat ada gunting, ada palu. Nah, mereka memiliki titik tumpu yang berada di tengah. Lalu tuas golongan kedua yaitu titik beban berada di tengah. Ada contohnya pemecah kenari, gerobak, handle rem, pembuka botol, dan lain-lain. Setelah itu ada tuas golongan ketiga yaitu titik kuasa di tengah. Ada pinset, cangkul, sekop, dan stapler. Selanjutnya kita membahas keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Keuntungan mekanis adalah berat beban dibagi gaya, atau juga bisa dituliskan lengan kuasa dibagi lengan beban. Jadi dituliskan LK per LB sama dengan W per F. Kita bisa mengalihkan silang menjadi LK kali F sama dengan W kali LB. Kita beralih ke contoh soal. Perhatikan gambar. Hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Diketahui LK di situ dari titik A ke T yaitu panjangnya 5 meter. LB adalah 2 meter dan F yaitu 100 Newton. Ditanya W berat beban dan KM keuntungan mekanis. Jawab KM kita bisa menggunakan rumus W per F sama dengan LK per LB menjadi dikalikan silang yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi untuk mencari W yaitu
LK per LB dikali F. Lalu kita masukkan 5 per 2 kali 100 sama dengan 250 Newton. Selanjutnya, untuk menghitung keuntungan mekanis bisa menggunakan rumus W per F, tapi di sini kita menggunakan rumus LK per LB. Pasti hasilnya juga akan sama, yaitu 5 per 2 sama dengan 2,5 meter. Bidang miring. Kita akan belajar tentang bidang miring. Persamaan bidang miring yaitu KM-nya, keuntungan mekanis, sama dengan W per F sama dengan S per H. Atau juga bisa dengan F sama dengan M kali G kali H per S. Keterangannya yaitu W sama dengan berat beban, satuannya Newton, F adalah gaya dorong dengan Newton, S adalah panjang papan bidang miring, lihat pada gambar, dan H adalah ketinggian bidang miring. Contoh soal, cermati gambar bidang miring berikut. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan keuntungan mekanik bidang miring dan berat beban. Diketahui H sama dengan 3 meter dan L sama dengan 4 meter, lalu F sama dengan 60 Newton. Ditanya KM dan berat beban. Jawab, keuntungan mekanis menggunakan rumus S per H. Kita mencari S-nya terlebih dahulu. Karena ini berbentuk segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan masukan yaitu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5. Jadi S-nya yaitu 5 meter. Lalu kita masukkan S per H, 5 per 3 sama dengan 1,67. Jadi KM-nya yaitu 1,67. Lalu kita mencari usaha. Kita sudah tahu keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Maka jika mencari W berat beban, yaitu dengan rumus KM kali F. Kita masukkan saja KM-nya yaitu 5 per 3 dikali F-nya 60 sama dengan 100 Newton. Ya, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran IPA pada kali ini. Untuk IPA pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang pesawat sederhana, tentang katrol dan roda berporos. Terima kasih.